kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tambahan dari Warta, segenap majelis, jemaat dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk Saudara Suryawan pada tanggal 16 April dan tanggal 17 April Ibu Rachel Anna Listiawati, Ananda Ameli Eleanor Gunawan, dan pada tanggal 19 Ibu Endang Intarti. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada pengumuman dari Komisi Youth, pada hari ini kebaktian ditiadakan untuk Komisi Youth, sedangkan untuk minggu depan kebaktian Youth akan digabung dengan kebaktian umum. Telah terbentuk tim misi GKMI Pengharapan periode April 2023 sampai dengan Desember 2026 dengan susunan sebagai berikut: Penasehat Pendeta Edi SS, Ketua Bapak Anton Sri Probiantono, Sekretaris Ibu Lucia Agustina, anggota Penatua Stephen David Kristano, Saudara Nicholas Evan Setiawan STH, Penatua Priscilla Sugiyarti, Bapak Theodor Septana Pribadi, Diaken Liana Handoko, Diaken Fajar Suryani Widoretno, Saudari Elisa Senjamawarni, dan Diaken Melisa Gracia Margono. Pelantikan tim misi akan diadakan pada hari ini. Mohon dukungan doa jemaat untuk setiap pelayanan yang akan dilakukan oleh tim misi ini. Tuhan memberkati. Kita akan memulai pagi ini dengan satu pujian, nyanyi dan bersoraklah, karena kita sungguh bersuka cita atas anugerah keselamatan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita bangkit berdiri. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pengantar hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang takutlah akan Tuhan Allahmu, hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan, supaya baik keadaanmu. Amin, amin, amin. Amin, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendoakan untuk anak-anak yang akan mengikuti ibadah anak pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendoakan adik-adik, anak-anak kita. Mari kita sama-sama berdoa agar kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah mereka dan juga memakai setiap guru yang akan mengajar. Untuk adik-adik, doakan juga papi maminya, opa oma, cici koko yang akan beribadah juga di atas ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita membuka suara. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Walaupun berapa hari ini kita bisa panas sekali, terus mendadak hujan deras gitu, terus panas lagi ya, tidak jelas. Tapi untungnya kasih Tuhan itu tetap ya. Kalau kehujanan tidak seperti bantal saya dijemur terus basah gitu ya. Tapi kasih Tuhan itu tetap ada. Kita nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan.
labuk oleh hujan. Ku mau menari memuji nama Tuhan. Ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Puji Tuhan ya. Kita bisa menikmati pujian kita bersama-sama. Kita akan menyampaikan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Thomas Gunawan. Sebelumnya kita akan pujikan satu lagu, Hatiku Percaya. Ya, saat kita berdoa mungkin doa yang sama itu kita doakan berkali-kali kok, sepertinya tidak ada hasil. Tapi hati kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia yang tahu apa yang terbaik buat kita. Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan kehendak hati kita, tapi kita percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti ruangan dan di rumah, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pada pagi ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, mohon kiranya Tuhan sudi untuk memberkati semua acara pada pagi ini. Khususnya Tuhan berkati semua yang kami lakukan, khususnya pemberitaan firman. Juga pada pagi ini kami akan mengadakan pelantikan tim misi GKMI Pengharapan. Mohon Tuhan berkati ya Bapak, supaya semua yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik. Kami juga ingat ya Tuhan akan persembahan-persembahan yang sudah dilakukan, yang diberikan pada pagi ini. Engkau berkati Bapak, supaya semuanya dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga kami pada pagi ini kami ingat akan anak-anak yang akan menghadapi ujian ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat pada mereka untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga boleh berhasil dalam ujian yang akan dilaksanakan nanti. Kami juga ingat Tuhan akan kondisi jemaat kami yang mungkin masih ada yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Engkau tolong mereka, Tuhan berkati ya Bapak dalam proses pengobatannya supaya boleh berjalan dengan baik, sehingga boleh normal kembali, sehat kembali seperti yang biasanya.
Tuhan, kami juga ingat akan jemaat yang sudah berusia lanjut. Kiranya Engkau berkati mereka dalam perjalanan hidup, berikan kesehatan yang stabil ya Bapa, supaya dapat melanjutkan perjalanan hidup ini dengan baik. Tuhan, kami juga ingat akan kondisi perekonomian jemaat kami, baik yang berpenghasilan harian, bulanan maupun yang buka usaha sendiri. Mereka Tuhan berkati ya Bapa, supaya mereka boleh mendapatkan hasil sesuai dengan yang sudah diusahakannya. Kami juga ingat Tuhan akan pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat yang ada di sini maupun yang ada di luar semua. Tuhan berkati ya Bapa, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami masing-masing. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingat akan proses pengurusan izin tempat ibadah, di mana sudah dilakukan visitasi dan kunjungan oleh pejabat pemerintah yang menanganinya pada hari Kamis yang lalu. Mohon kiranya Tuhan berkati tindak lanjut yang akan dilakukan ya Bapa, supaya mereka semua dapat memberikan penilaian yang baik, sehingga kami boleh memperoleh izin ibadah yang tetap, sehingga kami boleh beribadah dengan baik pula. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan tim misi GKMI Pengharapan yang akan dilantik hari ini. Kiranya Engkau berkati semua program yang sudah ditayangkan ya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingat akan para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah dan aparat keamanan. Tuhan, berikan hikmat pada mereka ya Bapa, supaya mereka melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga ingat akan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, Engkau pimpin dalam semuanya ini, agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan saja. Tuhan, juga kami ingat saat ini kami sedang menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak sekali ya Tuhan dari mereka maupun kami yang akan berpergian. Kiranya Engkau lindungi dalam perjalanan, Engkau berkati ya Bapa, supaya semua perjalanan itu berakhir dengan baik dan menyenangkan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Mari kita akhiri doa kita dengan Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Thomas. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh evangelis sekarang panggilnya saudara saudara Nicholas Evan Setiawan STH, dengan tema ketaatan bukanlah pilihan. Dan sebelum firman Tuhan juga akan disampaikan pembacaan ayat dari 1 Petrus 1 ayat 14 oleh Ibu Retno, juga doa persiapan firman. Dan kita sendiri juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita bisa siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun susah dan kita tidak bisa mengerti, tapi kita mau taat kepada Tuhan. Hati sebagai hamba. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang menjadikan kami sumber kehidupan kami, Tuhan penolong kami. Kami bersyukur jika pagi ini ada waktunya kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan waktunya pula kami menerima berkat rohani. Tuhan akan pakai saudara Nikolas menjadi berkat-Mu melalui firman yang akan disampaikan. Biarlah kami, jemaat-Mu, juga boleh mengerti apa yang akan Engkau ucapkan melalui saudara Nikolas. Tuhan, berfirmanlah, dan waktunya kami untuk mendengar. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya sangat bersyukur karena hari ini Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau memberi satu info. Sepertinya tadi ada salah informasi di warta di awal. Jadi nanti tetap ada ibadah youth bagi teman-teman youth. Jadi tolong diberitahukan kepada anak-anaknya atau cucunya yang youth kalau nanti tetap ada ibadah ya Bapak Ibu, yang ditiadakan minggu depan karena ada libur lebaran. Gitu aja. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu ketaatan bukanlah pilihan. Nah, saya mau minta tolong kita semua yang membawa Alkitab ataupun dari handphone masing-masing untuk kembali membuka bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari 1 Petrus pasal 1, tapi kita akan nanti melihat dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita tidak akan membaca semua, tapi kita akan melihat bolak-balik begitu ya. Jadi tolong dipersiapkan Alkitabnya atau handphonenya supaya kita mudah nanti untuk membacanya. Oke, kalau sudah ketemu tolong jangan ditutup dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan sama-sama membaca dari beberapa bagian firman Tuhan ini. Oke. Ya Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama merayakan kebangkitan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita sudah bersama-sama kembali mengingat, kembali mengenang bagaimana Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Maaf, ada kesalahan teknis sepertinya. Nah, di belakang kita masih kelihatan ya Bapak Ibu Saudara ya, dekor dari Jumat Agung dan Paskah kemarin. Nah, sekarang saya mau tanya satu pertanyaan kepada kita semua. Setelah kita bersama-sama merayakan, bersukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus, saya nggak mau momen ini juga berlalu begitu saja Bapak Ibu Saudara. Yang jadi satu pertanyaan bagi saya, dan saya rindu ini juga jadi pertanyaan bagi kita semua. Apa sih kira-kira relevansi kebangkitan Yesus di dalam hidup kita? Apa dampak kebangkitan Yesus dalam hidup kita? Jangan sampai ketika kita sudah merayakan Paskah kemarin, kita sudah bersukacita mengenang akan kebangkitan Yesus, tapi kita hanya sampai situ saja. Setelah itu kehidupan kita kembali seperti biasa, tidak ada perubahan. Nah, saya tidak berharap
kejadiannya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam surat Petrus yang pertama, saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu. Jadi Petrus ini menuliskan surat ini kepada jemaat, kepada orang-orang yang merupakan orang Kristen non-Yahudi. Kalau di Alkitab itu dalam bahasa Inggrisnya mereka disebut sebagai Gentiles Christian. Nah, siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang terpencar, di mana di tempat mereka tinggal itu sebagian besar budayanya dan sebagian besar agamanya itu bukan agama Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus. Jadi ketika Petrus memberikan surat ini, sebenarnya ada satu tujuan yang nantinya kita akan pelajari bersama-sama. Nah, kepada orang-orang Gentiles ini Bapak Ibu Saudara, kepada orang-orang Kristen non-Yahudi ini, Petrus mengatakan demikian di ayat yang ketiga dan keempat kalau Bapak Ibu baca. Ayat ketiga dan 4 firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa mengerti sedikit apa tujuan dari Petrus menulis kepada orang-orang ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kondisinya pada waktu itu, mereka yang notabene adalah minoritas, karena sebagian besar orang pada waktu itu tidak mengenal Kristus dan bahkan menghina Kristus. Bahkan mereka menganggap orang Kristen sebagai bidat, sebagai ajaran sesat. Kehidupan orang-orang Kristen non-Yahudi ini sangat berat Bapak Ibu. Mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi cercaan dari orang-orang yang di sekitarnya. Tapi Petrus mengatakan kepada kita tadi, Petrus mengatakan kepada mereka, dan ya sebenarnya juga sama kepada kita, karena kita juga hitungannya orang-orang Gentiles Bapak Ibu, orang Kristen non-Yahudi. Petrus mengatakan kepada kita semua bahwa kita harus bersyukur karena melalui kebangkitan Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali. Nah, ini jadi salah satu hal yang kita perlu perhatikan, bahwa ketika Yesus bangkit, ketika Kristus bangkit, relevansinya dalam kehidupan kita apa? Kalau Bapak Ibu mau baca, silakan nanti baca dari ayat 1 sampai 12. Di sana Petrus menjabarkan dengan lebih dalam ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau boleh saya ringkaskan, Petrus ingin mengatakan seperti ini kepada kita semua, bahwa ketika Kristus bangkit, bukan hanya itu sudah mengalahkan maut dan kematian, tapi ketika Kristus bangkit, kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, baik itu orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi seperti kita memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus. Selain itu kita juga punya identitas yang baru di dalam Kristus. Dan bukan hanya pengharapan dan identitas yang baru, kita juga diberikan suatu keluarga yang baru. Jadi di sepanjang ayat 1 sampai 12 kalau Bapak Ibu membaca, jadi dijelaskan, Petrus menjelaskan sebuah kebenaran tentang apa kebangkitan Kristus itu dan apa dampaknya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Lalu di ayat 13 dan 14 tadi yang jadi tema kita pada hari ini, Petrus ingin mengatakan demikian Bapak Ibu. Setelah dia menjabarkan kebenaran tadi tentang kebangkitan Kristus dan dampaknya bagi kita semua, di ayat 13 inilah Petrus melanjutkan. Secara sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Sekarang setelah kamu tahu suatu kebenaran yang begitu luar biasa tentang keselamatanmu ini, tentang kebangkitan Kristus dan dampaknya bagi kehidupanmu, seperti inilah caramu menghidupinya di tengah dunia yang gelap ini. Jadi di ayat 1 sampai 12 Petrus menjabarkan satu kebenaran dengan demikian rupa, dan di ayat ke-13 dia memberikan ini loh. Setelah kamu tahu kebenaran itu, sekarang kamu harus menghidupinya dan caranya seperti ini. Kita akan kembali membacanya bersama-sama di ayat yang ke-13 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 13 tadi kata penghubungnya sebab itu. Jadi setelah kita tahu bagaimana kebangkitan Kristus itu berdampak begitu luar biasa dalam kehidupan kita, pertanyaannya apakah kita cuma harus diam saja dan menikmatinya? Tidak, Bapak Ibu. Ya memang kita harus menikmatinya, tapi ada satu action yang harus kita lakukan. Dan hari ini tema kita yang kita renungkan adalah ketaatan bukanlah pilihan. Lalu kalau bukan pilihan, apa ketaatan itu? Ketaatan seharusnya merupakan respon. Ketaatan seharusnya merupakan respon alami yang kita lakukan ketika kita sudah mengerti dan memahami bahwa kebangkitan Kristus itu begitu luar biasa bagi kita. Nah, seharusnya menjadi respons kita adalah taat. Seringkali di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam kehidupan orang-orang percaya, kita merasa, oh, setelah aku mendapat keselamatan, setelah aku diselamatkan oleh Tuhan, terserah aku harus ngapain, atau ya aku mau ikut Tuhan, terserah aku, mau mengikuti perintah Tuhan, terserah aku. Jadi ketaatan itu hanya sebagai opsi, Bapak Ibu. Kalau kita mau ya kita taat, kalau gampang ya kita ikut melakukan, tapi kalau enggak ya sudah, jangan salahkan saya. Banyak orang-orang Kristen yang masih berpikir demikian kalau Bapak Ibu ketemu di luar sana. Dan saya berharap di gereja kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Kristen seperti ini adalah orang-orang Kristen yang bisa dikatakan mereka Kristen laut mati. Apa laut mati itu? Kalau kita perhatikan, laut mati itu adalah satu, sebenarnya dia laut tapi juga bentuknya danau ya Bapak Ibu. Karena dia dari aliran sungai, dari berbagai macam sungai yang ada di sekitarnya itu menumpuk di dalam laut mati ini, tapi tidak ada tempat untuk mengeluarkan air itu. Makanya kandungan garamnya itu begitu banyak, sampai-sampai di dalam laut mati itu tidak ada binatang, tidak ada makhluk hidup yang bisa survive. Ada beberapa tapi tidak banyak, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Kristen laut mati adalah orang-orang yang merasa bahwa ketika dia sudah diselamatkan, ketika dia sudah dibangkit, mendapat dampak yang begitu luar biasa dari kebangkitan Kristus, dia merasa, oh ya cukup. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang menguasainya pada waktu kebodohannya. Sederhananya apa? Mereka masih hidup di dalam manusia lama mereka. Firman Tuhan mengatakan kepada kita ketika kita menerima Kristus, tanggalkanlah manusia lamamu. Dan kita harus menjadi manusia-manusia baru, ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang seperti tadi, orang-orang Kristen laut mati, yang mereka merasa puas dengan apa yang dimiliki. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Mereka mengerti tentang firman Tuhan, tapi cukup sampai di sana. Mereka tidak mau mengeluarkannya, tidak mau membagikannya kepada orang lain. Dan bahkan beberapa dari orang-orang Kristen yang seperti itu, mereka hanya menikmati manusia lama mereka. Mereka masih menikmati kehidupan dalam dosa, dan mereka tidak mau berubah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang selanjutnya, Petrus juga mengatakan demikian. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku adalah kudus. Selain Kristen laut mati, ada lagi satu ungkapan ya Bapak Ibu yang saya pernah dengar, ini Kristen on off. Jadi kayak cetekan loh Bapak Ibu, kayak saklar. Kalau kita mau jadi orang Kristen di onin, kalau kita nggak mau ya di offin. Segampang itu berpikirnya. Nah, apakah orang Kristen yang demikian itu benar? Saya yakin tidak ya Bapak Ibu Saudara. Ya adalah orang-orang yang merasa, oh kalau aku mau ikut Tuhan, kalau aku mau mentaati perintah Tuhan ya udah ikut. Jadi on ini Bapak Ibu. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan satu kebenaran yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ketika diperhadapkan dengan satu perintah yang berat yang ternyata susah untuk dilakukan, mereka memilih untuk apa? Oh susah nih Tuhan, nggak bisa aku lakukan. Ya udah, yang ini saya nggak ikut dulu ya Tuhan ya. Bisa. Jadi benar-benar seenak hati mereka Bapak Ibu. Kalau mereka mau ya di-onin, kalau nggak mau ya off. Apakah banyak orang-orang Kristen seperti ini? Saya pernah menemuinya Bapak Ibu, dan bahkan dulu saya juga pernah menjadi orang Kristen yang demikian. Saya merasa, oh ya kalau ini perintah Tuhan gampang saya ikutin, tapi kalau nggak bisa dan banyak merugikan buat saya, ya nggak dulu deh Tuhan, nggak mau ikut dulu. Tuhan cincai lah ya. Nah, itu yang ada di pikiran saya dulu, karena ada satu kesalahpahaman bahwa Tuhan yang seharusnya begitu mengasihi kita seharusnya akan memaafkan apapun kesalahan kita. Itu memang benar Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan puas dengan kita yang demikian?
yang hanya mau enaknya diri kita, menjadi pribadi yang sangat egois. Kalau kita mau ya kita lakukan, tapi kalau kita nggak mau ya sudah, nggak usah dilakukan. Nah, ini jadi satu hal yang berbahaya dan harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih, Bapak Ibu Saudara. Dalam aspek ini saya mau kudus, tapi kalau masalah pekerjaan nggak dulu deh Tuhan, susah soalnya untuk jadi kudus di pekerjaan. Misal dalam keluarga kita mau jadi kudus dalam pelayanan, kita mau jadi kudus, tapi dalam aspek yang lain kita milih, oh Tuhan nggak bisa kayaknya. Firman Tuhan mengatakan apa kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengatakan kita harusnya menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mau itu pekerjaan, pelayanan, keluarga, apapun itu dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita menjadi kudus, sama seperti Tuhan kita yang telah memanggil kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, memang ini satu perintah yang begitu berat gitu ya. Dan banyak dari kita di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah yang kita hadapi gitu, banyak dari kita, banyak dari orang-orang Kristen yang kalah sebelum berperang. Bahkan mereka tidak memilih untuk melawan. Ketika diperhadapkan dengan satu masalah, satu pergumulan, mereka langsung, udahlah, susah ini Tuhan, gak bisa menang saya. Jadi benar-benar kalah sebelum berperang. Nah Bapak Saudara, kita harus ingat bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita itu bukan hanya warga negara Indonesia, tapi kita tuh punya dua kewarganegaraan, Bapak Saudara. Kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara surga. Jadi ingat Bapak Saudara, kehidupan kita di dunia ini itu bisa dianalogikan atau digambarkan sebagai pengungsi rohani. Memang kita saat ini hidup di dalam dunia ini, fisik tubuh jasmani kita hidup di tempat ini. Tapi ingat, sejatinya kita itu warga negara surga, Bapak Saudara. Dan kita di tempat ini tuh hanya seperti pengungsi. Jadi wajar kalau misalnya dalam kehidupan kita merasa bahwa ternyata kehidupan kita susah, ternyata kehidupan kita itu tidak segampang yang kita harapkan, dan terkadang kita juga merasa bahwa kok sepertinya kehidupan orang lain itu lebih enak, lebih mudah. Kenapa seperti itu? Karena memang kita diciptakan bukan untuk dunia ini, Bapak Saudara. Kita diciptakan untuk kekekalan, untuk surga itu sendiri. Nah, jadi jangan kaget, jangan heran ketika kita hidup di dalam dunia ini, tapi begitu banyak masalah, begitu banyak penderitaan yang harus kita lalui. Karena memang itulah yang mau tidak mau kita rasakan. Sebagai pengungsi rohani, kita mau tidak mau harus merasakan hal itu. Karena pada akhirnya kita warga kenegaraan aslinya itu ada di surga, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini kita harus selalu siap berperang, menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap masalah yang akan kita lalui, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 13 tadi mengatakan kepada kita semua, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tadi kita membaca di ayat 14 bahwa Tuhan mengharapkan kita hidup menjadi anak-anak yang taat. Membacanya mudah, mendengarnya mudah, tapi melakukannya susah ya Bapak Ibu. Saya yakin kita semua setuju. Karena hidup sebagai orang-orang yang bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan di dunia ini itu tidak mudah. Dan inilah yang juga Petrus sadari, Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus memberikan ini, mengatakan ini kepada orang-orang Kristen non-Yahudi pada waktu itu, dia sadar bahwa kehidupan sebagai pengungsi rohani di dunia ini itu tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Ada kalanya ketika apa yang Tuhan inginkan tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang dunia inginkan, kita harus memilih apa kata Tuhan. Dan itu yang menjadi susah, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah Petrus sebelum mengatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, di ayat yang ke-13 dia mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Kristus. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris saya menemukan satu terjemahan yang cukup menarik, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga, Bapak Ibu. Dalam terjemahan New King James Version. Jadi dalam terjemahan New King James Version itu, kata-kata siapkanlah akal budimu ini diterjemahkan sebagai gird up the loins of your mind. Ini apa sih Bapak Ibu? Kita mungkin bingung ya. Jadi saya cari dan ternyata ada ilustrasinya yang membantu kita.
Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di zaman dulu orang-orang memakai bajunya itu kan jubah panjang ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika mereka mau berlari, ketika mereka mau melakukan satu aktivitas yang berat, atau bahkan mungkin ketika harus berperang gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau berperang sih harusnya pakai perlengkapan perang. Tapi intinya kalau mereka mau melakukan satu aktivitas yang perlu gerakan yang cepat, nah mereka biasanya mengangkat jubah mereka itu, lalu diikatkan ke pinggangnya. Jadi kata-kata gird up your loins itu, ini yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh Petrus melalui kata-kata ini? Petrus ingin mengatakan kepada kita semua, sebagai para pengungsi rohani di tengah dunia yang gelap ini, maka bersiaplah, siapkanlah akal budimu, bersiaplah secara mental, kencangkanlah semua pemikiranmu yang longgar, semua pemikiran yang tidak diperlukan, dan singkirkan apapun yang menghalangi gerakan kita untuk maju. Sama seperti gambar ini Bapak Saudara, ketika kita bersiap, bukan artinya ya begitu aja, terus nanti kalau ada masalah baru begitu. Itu siap-siap nggak Bapak? Enggak. Seringkali ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup kita tuh nggak siap mental Bapak Saudara. Kita santai-santai, dan ketika kita diterjang oleh masalah, kaget Bapak Saudara, karena kita belum bersiap secara mental, belum mempersiapkan diri kita. Nah, kata-kata ini menjadi satu hal yang penting bagi kita semua. Bahwa di dalam hari-hari kita menjalani kehidupan ini, kita harus selalu memperhatikan, kita harus selalu bersiap. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bersiap, maka kita akan dengan mudahnya dikalahkan oleh segala rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, rasa takut dari setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Nah, setelah mengatakan siapkanlah akal budimu atau gird up your loins, Petrus melanjutkan dengan mengatakan waspadalah. Kalau dalam New King James Version itu terjemahnya be sober. Ini artinya bukan sekedar jangan mabuk ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir, oh jangan mabuk. Ya saya sekarang datang ke gereja nggak mabuk sih, ini sadar gitu ya, itu bagus sih Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan ini yang dimaksudkan oleh Petrus. Jadi idenya tuh bukan sekedar hanya jangan mabuk, tapi kita harus berpikir jernih. Kita harus punya ketegasan secara moral. Nah Bapak Saudara, banyak penelitian yang mengatakan, banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa pikiran alam bawah sadar kita itu yang mengatur bagaimana kita bertindak. Jadi bagaimana kita berpikir dalam alam bawah sadar kita, itulah yang mengatur bagaimana kita bertindak. Nah ini satu hal yang bagus ya Bapak Saudara. Tapi bukankah di Alkitab juga ada satu firman yang mengatakan demikian? Kalau kita buka dalam Amsal 23, Amsal 23 mengatakan kepada kita semua, apa yang kita yakini itu menentukan bagaimana kita berperilaku, dan apa yang kita pikirkan itu juga lah yang menentukan apa yang akan kita lakukan nantinya. Ini jadi suatu hal yang sangat penting, Bapak Saudara. Jadi kalau selama ini yang kita pikirkan, yang kita yakini adalah kita berjalan di dalam kegelapan, adalah kita masih dipenuhi oleh dosa, kita masih menikmati dosa-dosa kita, maka seperti itulah juga yang akan kita lakukan nantinya. Dan Bapak Saudara, kalau kita sudah kalah lebih dulu dalam pertempuran di dalam pikiran kita ini, maka itulah juga yang akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Dengan mudahnya kita akan menyerah ketika kita sudah kalah terlebih dahulu dalam pertempuran yang ada di dalam pikiran kita. Karena kembali lagi semuanya itu dimulai dari pikiran, Bapak Saudara. Ketika kita bangun pagi dan ingin memulai hari-hari kita, di dalam pikiran kita tuh sudah ada pertempuran, Bapak Saudara. Kita harus memilih ini atau kita harus memilih itu. Contoh simpel, kita bangun pagi, mau buka handphone, baca berita, buka media sosial untuk lihat ada kabar hari ini, atau kita buka Alkitab, kita ngobrol sama Tuhan. Itu contoh yang simpel, Bapak Saudara. Yang sering kita lakukan yang mana? Silakan dijawab sendiri. Lalu contoh yang lain, ketika anak kita mungkin memberontak, anak kita mungkin nakal, ada juga pertempuran dalam pikiran kita. Kita mau mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, atau kita langsung terbakar amarah kita dan langsung pukul atau langsung memarahi anak-anak kita. Itu pertempuran yang setiap hari terjadi dalam hidup kita. Dan belum lagi di dalam pekerjaan, dalam keluarga kita banyak sekali masalah-masalah, pertempuran-pertempuran yang kita hadapi, yang saya mungkin tidak tahu, tapi Bapak Ibu sendiri yang mengalami. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita harus bukan hanya menyiapkan mental kita, menyiapkan pikiran kita, tapi kita juga harus selalu waspada. Kita harus selalu siap, harus berpikir jernih,
dan harus juga bisa tegas dalam mengambil keputusan secara moral. Dan setelah itu, setelah mengatakan waspadalah, Petrus juga mengatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, rest your hope fully di dalam Kristus. Saudaraku, saya yakin bahwa setiap kita di tempat ini meletakkan pengharapannya kepada suatu hal. Kalau misalnya kita dulu waktu masih sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, mereka meletakkan pengharapannya pada apa? Ya mereka ingin mendapat nilai ujian yang bagus supaya nanti naik kelas dan menyenangkan hati orang tuanya. Bagi para pengantin yang mempersiapkan pernikahan, mereka meletakkan pengharapannya pada apa? Mereka ingin supaya pernikahannya berjalan dengan baik dan lancar, sehingga nanti ketika hari pernikahan, mereka dapat menikmati setiap momen yang ada dan semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, pengharapan kita tidak hanya sekecil itu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus meletakkan pengharapan kita kepada satu hal yang lebih besar, satu hal yang fana, yaitu kepada kedatangan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-8 kalau kita baca, Petrus mengatakan kepada kita semua, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tidak sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Pada waktu itu murid-murid Yesus bisa melihat Yesus secara langsung. Kita saat ini tidak bisa. Tapi kita harus terus mengingat agar kita dapat meletakkan pengharapan kita kepada hari di mana nantinya kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, perjalanan iman kita di dalam dunia ini bukan perjalanan iman yang pendek. Bukan seperti lari sprint, lari pendek. Tapi perjalanan iman kita itu seperti lari maraton. Lari dengan jarak yang jauh. Dan kita perlu stamina yang kuat. Kita perlu tenaga yang kuat. Dan yang paling penting, kita perlu punya alasan yang kuat. Agar kita bisa tetap terus semangat menjalani perjalanan kita, menjalani pertandingan kita ini. Dan kita terus punya motivasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Dan Petrus mengatakan bahwa satu-satunya alasan, satu-satunya pengharapan yang dapat memampukan kita untuk menjalani pertandingan ini adalah dengan ketika kita meletakkan pengharapan kita seluruhnya kepada Kristus. Sebuah momen di mana nanti kita akan berjumpa muka dengan Tuhan sendiri, dan Ia mengatakan, engkau telah melakukan pekerjaan yang baik, anakku. Engkau telah melakukan pertandingan yang baik. Itulah yang seharusnya menjadi motivasi kita. Kalau selama ini kita masih meletakkan pengharapan kita pada hal-hal yang fana di dunia ini, mungkin kepada harta kekayaan kita, mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada kenyamanan hidup, dan apapun yang fana di dalam dunia ini, kita akan dengan begitu mudahnya jatuh, Bapak Ibu Saudara. Karena hal-hal itu fana. Tuhan dengan mudahnya memberikan, tapi Tuhan juga bisa dengan begitu mudahnya mengambil. Karena itu jangan kita meletakkan pengharapan kita pada satu hal yang fana. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita ini, ketaatan bukanlah pilihan. Ketaatan seharusnya menjadi respons yang seharusnya kita lakukan. Dan satu hal yang saya yakini adalah ketaatan itu dapat terwujud bukan karena paksaan. Kalau selama ini kita berusaha taat hanya karena pikiran, oh ya karena memang Tuhan menginginkan seperti itu, oh ya namanya orang Kristen yang memang harus taat, kita nggak akan bisa taat sepenuhnya. Dengan mudahnya kita akan terus jatuh dan jatuh. Karena itu hanya sekedar paksaan. Ya kita nggak tahu kenapa kita harus taat. Ingatlah bahwa kita taat itu karena kita mengucap syukur, karena kita berterima kasih. Karena ada satu kerinduan hati yang mendalam dalam diri kita. Bukan sekedar karena paksaan. Saya ingin menutup firman Tuhan hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang terkasih, kita hidup hari ini, kita ada saat ini semata-mata karena kasih Tuhan kepada kita. Ia yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Dan beberapa waktu lalu kita sudah kenang kembali dalam peristiwa Jumat Agung. Dan bukan hanya itu, ketika Kristus juga bangkit dari kematian, Dia bukan hanya mengalahkan maut dan kematian itu, tapi Dia juga memberikan kita pengharapan yang baru. Dia memberikan kita identitas yang baru, dan Dia memberikan kita keluarga yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita miliki ini dimulai dengan kasih. Marilah kita juga menjalaninya dengan kasih. Jadi ketika kita mau taat kepada Tuhan, jangan lakukan itu karena paksaan. Jangan lakukan itu semata-mata karena yang memang harus, sudah seharusnya. Tidak sedang kali itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita melakukannya dengan adanya, karena ada suatu kerinduan yang dalam hati kita. Karena kita begitu bersyukur, karena kita begitu berterima kasih kepada Tuhan. Karena kita ingin mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan kita. Sebab dengan itulah ketika kita taat kepada Tuhan, itu menjadi satu hal yang indah, menjadi satu hadiah yang indah buat Tuhan kita. Dan ketika kita melakukan ketaatan yang demikian, hidup kita akan dapat memuliakan Tuhan dan juga dapat menolong sesama kita. Seperti Tuhan yang telah mengasihi kita dan menolong kita. Marilah kita juga hidup di dalam ketaatan dan hidup terus belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Marilah kita terus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Tidak mudah bagi kami untuk bisa terus hidup di dalam ketaatan kepada Engkau. Kami yang merupakan pengungsi rohani yang hidup di dalam dunia ini, seringkali bertemu dengan masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kelihatannya begitu berat untuk kami hadapi, Tuhan. Banyak waktu di mana kami merasa kami begitu berbeda dengan orang-orang lain. Ketika orang-orang lain sepertinya hidup begitu menyenangkan, tidak ada masalah, tidak ada beban, kami berpikir, kenapa ketika kami mengikut Tuhan, hidup kami menjadi begitu berat? Kenapa begitu susah bagi kami untuk menjalani hidup dalam ketaatan? Oh Tuhan, tapi terima kasih karena hari ini Kau kembali mengingatkan kami bahwa ketaatan itu bukan seharusnya menjadi beban, menjadi paksaan bagi setiap kami. Ketaatan yang kami lakukan memang sudah seharusnya kami lakukan karena kami mensyukuri kehidupan yang Kau berikan kepada kami, mensyukuri keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan sudah seharusnya ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami menghadapi masalah dan penderitaan. Karena Engkau sendiri yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat, kami juga mengalami hal itu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami boleh terus setia, boleh terus taat kepada Engkau. Sama seperti Engkau yang boleh terus taat kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kasih Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh berkesempatan untuk melantik tim misi. Tapi izinkan saya untuk menyambut ada tamu yang datang ke tempat kita, yaitu Bapak Eliezer Kurniawan Mulia sebagai Ketua PK dan juga beserta dengan Ibu Maria istrinya. Boleh berdiri sebentar. Ya, sebuah kehormatan bagi kita didatangi oleh Ketua PK gitu ya, luar biasa. Sebetulnya Pendeta Suko Pujiono juga bermaksud untuk hadir, tetapi karena beliau batuk dan pilek, kalau batuk dan pilek sudah mulai sensitif kita. Jadi Pak Suko Pujiono memutuskan untuk tidak dapat hadir, tapi hatinya kepingin hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kenapa Ketua PK dan juga rencananya Direktur Eksekutif PK hadir? Karena nanti setelah ibadah akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, jadi MOU antara tim misi GKI Pengharapan
dengan PK. Inilah yang sudah kita doakan cukup lama dan tiba harinya. Jadi setelah nanti penandatangan dengan PK MOU resmi, tim GKMI Pengharapan untuk memikirkan secara serius bagaimana nanti kita menjadi pendamping dari GKMI cabang PK di Pulau Bangka, yaitu GKMI cabang Agape dan GKMI Perintisan Pangkal Pinang. Nah, karena kita tidak diwakili oleh majelis tetapi oleh tim misi secara khusus yang kita bentuk, makanya nanti MU-nya bukan bersama dengan majelis tetapi dengan tim misi GKMI Pengharapan. Itulah yang jadi Bapak Ibu semua sudah mengerti sampai di sini, bukan majelis ya, tetapi tim misi GKMI Pengharapan. Timnya orang-orangnya bukan orang biasa saja, tapi orang-orang yang memang punya kerinduan di sana. Nah, misi seperti kita ketahui adalah bagian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana Dia hadir ke dunia, Dia bermisi dari Allah, rela mengosongkan diri menjadi manusia, dan itulah misi Tuhan kepada kita semua. Dan kita mensyukuri dari misi itu Tuhan Yesus datang ke dunia melalui kelahirannya, dan kemudian Dia mati untuk kita, tapi Dia bangkit bagi kita dan Dia naik ke surga. Itulah misi Tuhan Yesus. Tetapi bukan hanya misi saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Dia juga memerintahkan supaya misi ini dilakukan oleh kita, seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Jadi kita juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan misi. Di gereja kita punya bidang-bidang yang kita sebut dengan 6P. Nah, ini mulai ngapal ya. Yaitu yang pertama pengembalaan, yang kedua adalah pengajaran, yang ketiga adalah penyembahan, yang keempat adalah pelayanan, yang kelima adalah penyampaian kabar baik, dan yang keenam adalah persekutuan. Ya, cara ngapal saya seperti itu ya. Itu 6P yang kita hidupi bersama di gereja kita. Tetapi dalam semua yang kita melaksanakannya, kita ada tata nilai membaik. Sudah hafal ya kalau membaik ya. M pertama, mengutamakan Tuhan. Kemudian E, empati. M yang kedua, menyenangkan. Terus B, belajar. A, aktif. Terus I, K, iya luar biasa hafal semua ya, karena kita terus ulang-ulang kita hidupi bersama, yaitu tata nilai kita. Nah, kalau kita belajar dari 6P, salah satu adalah penyampaian kabar baik. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik, kita hidupi dengan nilai yang membaik tadi. Nah, kita bersyukur bahwasannya tim misi sudah bersedia semuanya untuk melakukan tugasnya, dan kita akan segera melantik. Untuk berikutnya, untuk sekretaris majelis bisa membacakan surat keputusan. Dipersilakan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan keputusan Majelis Jemaat GKMI Pengharapan nomor 63-SK/MPH/GKMI/PHP/TH/Angka Romawi 24/04/2023 tentang tim misi GKMI Pengharapan. Mengingat visi GKMI Pengharapan, komunitas murid Yesus Kristus yang berakar, bertumbuh dan berbuah dengan didukung tata nilai membaik, mengutamakan Tuhan, empati, menyenangkan, belajar, aktif, inspiratif, kreatif untuk mencapai visi tersebut. Misi GKMI Pengharapan, komunitas jemaat Yesus Kristus yang berkomitmen dalam penyembahan, persekutuan, pengembalaan, pengajaran, pelayanan, dan penyampaian kabar baik. Menimbang, bagian dari visi GKMI Pengharapan adalah sebagai komunitas murid Yesus Kristus yang bertumbuh dan berbuah, yang diwujudkan dalam kegiatan pengajaran, pelayanan, dan penyampaian kabar baik. Memperhatikan, untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pelayanan misi yang bekerja sama dengan berjejaring dengan lembaga-lembaga terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis GKMI Pengharapan memutuskan membentuk tim misi GKMI Pengharapan periode pelayanan April 2023 sampai Desember 2026 dengan susunan sebagai berikut.
Penasehat Pendeta Edi SS. Ketua Bapak Anton Sri Probiantono. Sekretaris Ibu Lucia Augustina. Anggota Penatua Stephen David Kristano, Saudara Nikolas Evan Setiawan STH, Penatua Priscilla Sugiyarti, Bapak Theodor Septana Pribadi, Diaken Liana Handoko, Diaken Fajar Suryani Widoretno, Saudari Elisa Senjamawarni, Diaken Melisa Gracia Margono. Surat keputusan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pelayanan misi sampai dengan periode pelayanan berakhir. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini tetapi belum tertuang dalam surat keputusan ini akan diatur dengan menggunakan ketentuan tersendiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2023. Majelis GKMI Pengharapan, Penatua Priscilla Sugiyarti Ketua, Diaken Liana Handoko Sekretaris, mengetahui Pendeta Edi SS Gembala Jemaat dan memberkati. Terima kasih Diaken Liana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan, ruang lingkup kerja dari tim misi GKMI Pengharapan adalah keseluruhan dari kegiatan atau pelayanan misi yang dikerjakan oleh GKMI Pengharapan. Ini yang boleh kita ketahui. Jadi pendampingan GKMI cabang PIPK di Pulau Bangka itu adalah sebagian dari pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan oleh tim misi GKMI Pengharapan. Jadi bukan fokus saja, tapi kemanapun kita akan bergerak, tim misi ini akan berjalan di depan kita. Kita dukung mereka semua ya. Jadi tidak mudah karena dalam menjalankan semua tugas-tugas dan pelayanan kita ada tata nilai membaik tadi, ini sudah inspiratif dan kreatif gitu ya. Nah, kita akan bersama-sama menjadi saksi sekaligus mendukung tim misi GKMI Pengharapan. Sebelumnya saya akan mengundang untuk rekan saya Evangelis Jonathan Setiawan. Nanti kita akan bersama memberikan penumpangan tangan bagi tim misi yang ada yang akan dilantik. Silakan Mas Jonathan. Dan yang berikutnya, bila memungkinkan, Opa Dani bisa maju depan didampingi Oma Dani. Saya merindukan roh misinya tertular pada setiap kita. Saya pikir apa yang jadi sepak terjang daripada Opa Dani tidak perlu kita ragukan. Salah satu gereja kita ada ya karena beliau. Jadi nanti kalau dibantu berikan tumpangan tangan ya Oma kalau misalnya Opa gak usulkan Oma yang berikan tumpangan tangan. Silakan masuk depan Opa, di sini Opa. Oke, silakan di kanan saya, Evangelis Jonathan di kiri saya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita akan melantik dan mendukung saudara-saudara kita yang telah dipilih sebagai tim misi GKMI Pengharapan. Oleh karenanya, sebelum pelantikan dilayatkan sebagai hamba Tuhan, saya akan menanyakan beberapa hal yang mendasar bagi yang bersangkutan. Silahkan untuk tim misi GKMI Pengharapan bisa maju ke depan sini. Semuanya, saya tidak menyebutkan ulang lagi satu-satu. Silahkan maju, Pak Anton bisa ambil di bagian tengah ya. Yang lain langsung ambil di posisi samping kanan dan kiri. Ya, silahkan di kanan dan kiri supaya berimbang. Seluruhnya ada 10-11 dengan saya. Kami karena penasihat saya tidak dilantik, yang melantik diri sendiri gitu ya. Oke. Apakah ini sudah semuanya? Saya hitung dulu. Oh iya, kurang satu ya. Oh, oke, nggak ada. Oh iya, absen. Oke. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, jawablah 2 pertanyaan di bawah ini sekaligus. Yang pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhanlah yang memilih saudara untuk pelayanan ini? Dan yang kedua,
apakah saudara bersedia melakukan tugas pelayanan sebagai tim misi GKMI Pengharapan dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah? Bagaimana jawab saudara-saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Ya, Bapak Ibu semua, kita menjadi saksi, mereka sudah menyatakan tekadnya, mereka percaya dan bersedia melakukan tugas-tugas ini. Silahkan untuk tim misi yang bisa berlutut, silahkan berlutut. Andaikan kesulitan berlutut, bisa tetap berdiri. Saya minta untuk jemaat semua untuk bisa berdiri. Kita mendukung doa untuk mereka sebagai tim misi ini. Silahkan Opa bisa angkat tangannya memberkati, Opa bisa ditopang tangannya. Silahkan Evangelis Yonatan. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudari sebagai tim misi GKMI Pengharapan di GKMI Pengharapan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kiranya hikmat Tuhan menyertai setiap langkahmu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Selanjutnya silahkan dari tim misi bisa berdoa yang diwakili oleh Ketua Tim Misi dalam hal ini Bapak Anton Sri Pobriantono. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha mulia, ajarkanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Jadikanlah kami berhikmat untuk menurut dan melaksanakan firman-Mu dengan segenap hati. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati. Dan kami lakukan semuanya ini demi nama Kristus yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Tim misi bisa bangkit berdiri. Kita nggak pakai salaman, tapi kita langsung foto bersama ya. Silakan menghadap ke jemaat, kita foto bersama sebelum kita kembali ke tempat. Opa bisa maju. Silahkan tim misi yang lain selamat sudah dilantik dan selamat bekerja. Selanjutnya dia akan dilakukan penyerahan surat keputusan yang dilakukan diwakili oleh majelis, diserahkan kepada Ketua Tim Misi kami Pengharapan. Surat keputusannya bisa diserahkan. Ibu Ketua bisa menyerahkan surat keputusannya. Sekaligus nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Majelis, berikutnya oleh Ketua Tim Misi kami Pengharapan. Silakan sambutan. Ya.
Oh ya, silakan dari majelis dalam hal ini diwakili oleh Diaken Juliana karena sebagian besar majelis menjadi tim misi. Jadi ini satu keistimewaan, Diaken Juliana berkesempatan mewakili majelis menaikkan sambutan. Setelah itu oleh Pak Anton ya. Silakan. Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mewakili dari rekan-rekan majelis yang dimana tim misi ini kebanyakan majelis ya. Jadi ada baiknya saya tertinggal untuk mewakili, untuk memberikan ucapan terima kasih yang pada hari ini Dr. Eliezer Kurniawan Mulia bersama dengan istri sudah hadir di tempat ini dan mendukung pelantikan dari tim misi ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan yang kedua yaitu mengucapkan selamat atas Berikutnya mengucapkan selamat atas dilantiknya tim misi ya yang sudah dilantik pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita semua mendukung ya untuk tim misi yang amanat agung yang Tuhan percayakan kepada mereka yang untuk dikerjakan. Ya, semoga diberkati dan menjadi berkat. Mungkin seperti yang tadi diucapkan Pendeta Edi, tidak hanya di Batu Petumpang ya dan Pangkal Pinang, tapi tim misi ini boleh bekerja dan melakukan misinya di tempat-tempat yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung di dalam doa maupun dana. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya coba buka kerpean saya tapi nggak terbuka. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami ya. Pada saat kami itu berdiskusi dengan Pak Edi, sebetulnya banyak hal yang sudah kami diskusikan tentang misi ini. Dan saya serahkan kepada majelis sebetulnya gitu. Tapi Pak Edi mengembalikan, oh jangan, sebaiknya ada tim khusus ya yang bisa bergerak lebih leluasa dan tidak terbentur pada periode tertentu gitu. Tetapi pada saat kita ingin melakukan kegiatan bersama dengan yang lain, seperti halnya dengan BIPKA, kita perlu kejelasan ya, kita perlu target. Dalam jangka 3 tahun tuh mau ngapain gitu ya. Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak berganti-ganti majelis sampai puluhan tahun, tidak jelas tujuannya seperti apa, mau ngapain gitu ya, pendampingan gitu ya. Seperti halnya dengan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, pelantikan ini bukan kita bermisi pada satu lokasi saja, tetapi kita ingin agar kegiatan kita ini berkembang lebih lanjut. Seperti halnya yang sudah kita pahami bersama, bahwa ada beberapa gereja yang sudah kita dukung dalam proses embrionya sampai dengan pendewasaannya, misalnya di Pulau Gebang, Kalimalang, Bekasi, dan lain sebagainya gitu ya. Peran serta Pak Dani dan rekan-rekan yang sudah meninggalkan kita, apapun juga berjemaat di tempat lain, itu luar biasa. Dan biarlah kita pun juga punya semangat yang sama. Dan kami, saya beserta dengan tim tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua jemaat di sini, baik yang berada secara fisik di sini maupun yang berada secara online. Kegiatan kita
perlu kita laksanakan dalam bentuk doa, dalam bentuk kita terjun secara langsung, demikian pula dalam bentuk dana. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak hanya di satu lokasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi, dan kegiatan yang kita laksanakan ini juga bertepatan ya dengan apa yang terjadi dalam kisah Tuhan Yesus, dalam apa yang terjadi dalam kegiatan yang sudah kita peringati sebelumnya pada saat Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, kita juga merayakan Paskah gitu ya. Dalam persiapan untuk menuju surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya. Demikian juga diharapkan pesan ini juga sampai kepada kita ya. Dalam rangka untuk persiapan ke surga, 40 hari ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya, amanat agung ini, mengingatkan agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan kabar baik ya. Kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan janjikan melalui Kristus yang sudah bangkit itu. Karena dengan kebangkitannya itulah membuktikan bahwa ada kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga nanti akan memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan biarlah ini mengingat kita pada saat yang tepat ini kita memiliki visi yang sama untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam rencana kita, dalam kegiatan kita bergereja. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Edi, Pak Anton juga, dan tim yang sudah dilantik. Biarlah kita semua dapat memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan kita bersama-sama. Pada tahun 1886, pada KKR dari DL Moody, ada seorang pemuda yang menyatakan kesaksiannya. Dia bilang gini, I'm not quite sure, but I will trust, I will obey. Dia tidak yakin, tidak mengetahui bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan dengan baik karena dia baru bertobat. Tapi dia menyatakan bahwa dia akan mempercayai Tuhan. Dia akan taat pada Tuhan. Dia tidak yakin karena dia tahu itu susah sekali, seperti yang tadi Kak Nikolas sudah sampaikan ya. Terima kasih untuk firman Tuhannya. Tapi dia akan melakukan hal yang Tuhan inginkan, yaitu percaya dan taat. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 62, Percaya Patuhlah. Bait kedua sebelah kanan, bait ketiga sebelah kiri ya. Kalau serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh, dengannya di samping ku tetap dibimbing, beserta yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Sebelah kanan. Tak bayang terbangkit, tak awan di langit, sabdanya tempatku berteduh. Tak bimbang khawatir, tak keluh terlahir, bagi yang percaya dan patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah.
bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kesukaan ku beserta Tuhan, di hati kesenangan penuh, perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya, patuhlah. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk mengambil waktu teduh.